Kita meminta kepada Allah supaya kehidupan kita yang seharusnya ditentukan tidak mujur atau mungkin menyusahkan kita, itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ketika sholat subuh, berdoa, maka hari itu qada yang tidak baik buat kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak minta, nggak berdoa, bisa jadi tidak dihapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala fi ayatin ukhra, mathalul mujahid fi sabilillah kamathalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa terus melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, terus memberikan kekuatan kepada kita. Dengan kekuatan itu kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menambah pahala-pahala kita di dalam ibadah yang sifatnya sunnah atau nawafil. Shalawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dengan kita shalawat, Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan, dan wabil khusus di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan jatah sebagai orang yang akan dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya masih ada satu janji pada panjenengan semuanya untuk menyampaikan tentang apa itu qunut dan apa maksud kandungan daripada qunut. Tadi saya menyebutkan mathalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah adalah kamathalis shaimi, seperti atau permisalannya adalah seperti seorang yang berpuasa, al-qaimi yang qiyamul lail, al-qaniti yang qunut. Qunut di sini maksudnya adalah salat bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Kaum muslimin, ada beberapa arti dari qunut. Qunut itu nggak cuma satu artinya, nggak cuma doa qunut setelah i'tidal tadi. Qunut ini artinya yang pertama adalah taat. Allah berfirman wal qanitin wal qanitat, dan seterusnya, panjang ini ayatnya, makanya saya tidak mau menyebutkan seluruhnya. Itu artinya adalah orang-orang laki-laki yang taat dan orang-orang perempuan yang taat. Nah, jadi qunut bisa artinya adalah taat. Arti yang lain adalah sholat. Tadi sudah saya sebutkan. Perumpamaan orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah adalah seperti orang yang puasa, qiyamul lail, sholat. Ketika kita qunut, ketika kita berdiri, nah, itu artinya kita sedang sholat. Tapi sebenarnya di samping taat, di samping sholat juga ada yang artinya ad-du'a. Allah berfirman hafidhu 'ala sholati wa 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
peliharalah sholat-sholat dan sholat wusta. Waqumu dan berdirilah lillahi kepada Allah qanitin, berdiri sambil berdoa. Kemudian arti yang lain as-sukut, yaitu sukut ini diam. Orang yang berdiri, yang sedang sholat, dia tentu diam. Menjadi tidak diam karena seseorang sedang mengimami sholat, gitu kan. Tapi setiap sholat kita pasti kita diam. Kita baca di dalam hati. Jadi itulah makna qunut. Kemudian ada satu lagi makna al-qiyam, yaitu berdiri. Rasulullah SAW ditanya suatu saat oleh para sahabat, ayyus sholati afdalu, sholat apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Sholat yang paling afdal adalah tulul qunut, yang berdirinya lama. Jadi kalau ada orang yang sholat membacanya, yang dibaca adalah satu surat penuh, surat Al-Baqarah, baru kemudian rukuk pertama, kemudian berdiri lagi baca surat Ali Imran seluruhnya, lalu rukuk. Orang yang seperti itu menurut Rasulullah dalam hadis itu adalah orang yang sholatnya paling afdal, paling baik. Nah, janji saya kepada panjenengan semua waktu itu adalah apa sebenarnya yang terkandung di dalam doa kunut. Doa kunut itu macam-macam. Doa kunut itu ada yang panjang banget. Kalau jenengan buka YouTube misalnya, pernah Syekh Abdurrahman As-Sudais, ada yang tahu siapa beliau? Imam Al-Haramain, Imam Mekah dan Madinah ya. Suatu saat berkunjung ke Istiqlal Indonesia dan menjadi imam sholat. Beliau kunutnya panjang sekali. Jadi kalau ada yang mengira kunut itu bid'ah, Imam As-Sudais sendiri, Imam Masjid Al-Haramain sendiri datang ke Indonesia dan kunut. Mengapa? Ya kalau di Makkah beliau nggak kunut, karena di sana mazhabnya Hambali. Karena beliau sedang di Indonesia, kebanyakan Indonesia dipandang dari luar sana adalah bermazhab Syafi'i, maka beliau kunut. Dan kunutnya panjang sekali. Tadi yang saya baca di dalam sholat subuh itu yang paling pendek. Paling pendek. Ada yang panjang sekali, tapi kalau saya baca kepanjangan nanti jadi pada mengeluh. Makanya kalau kita mempraktekkan biasanya pendek, kecuali kalau sedang banyak musibah kita bisa panjangkan. Biasanya kalau sedang ada musibah semuanya sedih, yang menimpa kita maupun menimpa orang lain kita sedih sehingga kita panjangkan doanya. Tapi yang sedikit saya ingin menyampaikan, Allahumma hdini atau Allahumma hdina. Boleh kalau sedang mengimami maka Allahumma hdina. Kenapa na? Karena na itu artinya kami. Sedangkan Allahumma hdini, ni artinya saya. Nah, jadi Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afait, dan berikan aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang Engkau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait, dan berilah aku pembelaan atau binalah kami, bimbinglah kami atau bimbinglah saya sebagaimana Engkau membimbing orang-orang yang saleh. Lanjutannya, wa barikli fima a'tait, berikan keberkahan kepadaku atas apa yang Engkau berikan, yang rizki yang Engkau bagikan kepadaku. Waqini syarra ma qadait, jagalah aku
peliharalah aku wahai Tuhanku, syarra ma qadait, qada atau keputusanmu yang buruk. Kita ini punya kehidupan kadang-kadang mujur, kadang-kadang tidak mujur. Kita meminta kepada Allah supaya kehidupan kita yang seharusnya ditentukan tidak mujur atau mungkin menyusahkan kita, itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ketika sholat subuh, berdoa, maka hari itu qada yang tidak baik buat kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak minta, nggak berdoa, bisa jadi tidak dihapuskan. Menghapus qada atau keputusan itu bisa menghapus begitu saja, tapi bisa juga menghapus sebab-sebabnya. Bisa jadi hari itu seharusnya seseorang ditabrak mobil karena dia nyebrang jalan. Oleh Allah diganti kegiatan nyebrang jalan, diganti dengan ada tamu ke rumah. Itu bisa terjadi, sehingga nggak nyebrang jalan, sehingga tidak ditabrak. Itu sebab yang dihilangkan oleh Allah, sebab-sebab sesuatu yang buruk menimpa kita. Itulah kenapa waqini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau adalah zat yang memutuskan, wala yuqda alaik. Tidak ada satupun zat, siapapun itu, manusia, setan apalagi, atau malaikat atau siapapun, tidak akan ada satupun yang bisa mengoreksi hukummu, atau tidak akan ada yang mengatur Allah. Fa innahu la yadhillu man walait. Tidak ada orang yang dibela oleh Allah itu kok yadhillu, kok terhina. Tidak akan terhina orang yang engkau bela wahai Allah. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan menang atau tidak akan berjaya orang yang engkau musuhi. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Sudah terakhir. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Tabarakta artinya maha suci engkau wahai Tuhanku, wa ta'ala, dan maha tinggi engkau. Sampai situ yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Husain. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum tahu bahwa doa kunut ini khusus diajarkan oleh Rasulullah kepada Husain. Dan Sayyidina Husain diminta atau diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu berdoa di akhir sholat witir. Jadi tidak hanya di akhir sholat witir di bulan Ramadan saja, tapi witir secara umum. Karena kaum muslimin kita setiap malam sebaiknya sholat witir. Nah, di akhir sholat witir itulah kita juga membaca kunut. Dan ini pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Husain. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah, meskipun itu secara khusus kepada Sayyidina Husain, itu artinya Rasulullah mengajarkan kepada kaum mukminin semuanya. Kalau dipanjangkan nanti di lain waktu, barangkali kita akan menerjemahkan doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih khusyuk di dalam berdoa, karena kekhusyuan di dalam berdoa itu penting. Karena dengan kita tahu apa yang kita lafazkan, apa yang kita omongkan kepada Allah, kita menjadi tahu apa yang sedang kita minta, dan dengan itu Allah akan mengabulkan setiap yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.